Aduh, Mbak Sandra, Oh wes iya, siap belum? baik. Oke. Ya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Waalaikumsalam. akan diadakan seminar ya, hasil karya mahasiswa program studi S1 Informasi. Kegiatan ini baru kita mulai ya untuk tahun ini, yang sebenarnya nanti akan kita bertahap untuk setiap apa namanya setiap mungkin setiap minggu atau setiap anak yang mahasiswa yang menghasilkan produk atau karya nanti bisa dipresentasikan atau bisa ditampil ditunjukkan ya, sehingga nanti bisa apa namanya mahasiswa yang lain atau mahasiswa adik tingkat atau yang lain bisa melihat, bisa apa namanya menjadi motivasi ya, menjadi semangat bagi teman yang lain. Dan hari ini nanti akan dipresentasikan hasil karya dari Mbak Sandra Indonesia yang nanti akan menyampaikan apa namanya produk atau karya dari Mbak Sandra, nanti bisa dipresentasikan, ditunjukkan pada mahasiswa lain, sehingga nanti teman-teman yang lain bisa apa namanya uh, melihat ya, ya produk yang sudah dihasilkan oleh Mbak Sandra. Mungkin nanti Mbak Sandra bisa mempresentasikan sekilas dan bisa menunjukkan produknya, sehingga nanti teman-teman yang mahasiswa yang lain apa namanya bisa melihat apa yang telah dibuat oleh Mbak Sandra. Gitu ya. Baik, untuk itu ya Pak. silakan pada Mbak Sandra untuk menyampaikan produk atau karya yang telah Mbak Sandra buat. Oke, silahkan. Baik, Pak. Pak, ini saya mau share screen. Udah bisa belum? Ada gabung ya saya. Wow. Halo Pak Eko. Ya, silahkan, silahkan. Ya, baik Pak. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi Semham Kamsi pada siang hari ini, seminar hasil karya mahasiswa program studi sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandra Istikarisma Aulia Alamsyah. Saya dari program studi sistem informasi kelas 19C1. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi E-commerce berbasis website di PT Sinergi Multiteknindo. Nah, sebelum masuk pada materi hari ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu e-commerce. Kan kita sering banget nih dengar e-commerce gitu, tapi sebenarnya kita tahu nggak sih tentang e-commerce itu? Nah, e-commerce itu merupakan kependekan dari electronic commerce atau perdagangan secara elektronik. Nah, yang dimaksud di sini adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan memerlukan internet untuk mengaksesnya. Nah, dalam penggunaannya, e-commerce ini tergolong lebih mudah, hemat biaya, dan penjual tidak perlu sewa bangunan sebagai tempat untuk menjual produk-produknya. Nah, selanjutnya, apa yang melatar belakangi dibangunnya e-commerce di PT Sinergi Multiteknindo? Nah, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa PT Sinergi Multiteknindo ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang general trading, di mana perusahaan tersebut memasarkan barang-barang keperluan industri seperti perkakas, cutting tool, safety shoes, dan masih banyak lagi.
dalam proses penjualannya di PT Sinergi Multiteknindo ini dibagi menjadi 3 bagian oleh tim sales, penjualan offline, dan penjualan online. Nah, untuk penjualan tim sales ini dibagi beberapa wilayah. Jadi misal sales 1 nanti nyelesin di kota 1, 2, 3 gitu. Tim sales 2 nanti kota mana, tim sales 3 kota mana, seperti itu. Nah, kalau untuk penjualan offline sendiri, Sinergi menerima pembelian secara langsung oleh customer ke kantor begitu. Jadi bisa membeli barang secara langsung, nanti bisa dilayani secara langsung oleh admin yang di depan kantor tersebut. Nah, untuk penjualan online-nya, Sinergi sendiri sudah berjalan di 2 platform, yaitu Shopee dan Tokped. Nah, dari kedua platform ini tentunya pasti memiliki kekurangan. Yang paling menonjol itu ada di biaya admin. Jadi untuk penggunaan marketplace itu tuh misal penjual upload produk seharga 300.000. Nah, nanti penjual itu tidak akan menerima hasil penjualannya utuh sebesar 300.000, ada potongan biaya admin. Nah, di mana potongan biaya admin ini sangat mempengaruhi omset perusahaan, dan biaya adminnya itu cukup besar, sekitar 4,5% gitu. Nah, kita lanjut. Nah, untuk tujuan dibangunnya e-commerce di PT Sinergi Multiteknindo sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama itu sudah pasti untuk meningkatkan penjualan online perusahaan. Nah, yang kedua untuk dapat mengakses data pembeli, karena kelemahan dari penggunaan marketplace saat ini penjual itu tidak bisa mengakses data pembeli. Jadi tidak diperkenankan untuk transaksi di luar marketplace seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak adanya potongan biaya admin yang dapat mengurangi omset penjualan. Nah, jika perusahaan menggunakan e-commerce, itu potongan biaya admin bisa terkurangi dari situ. Jadi yang awalnya penjual tidak bisa mendapatkan utuh 300.000 tadi itu, nah menggunakan e-commerce nanti penjual bisa mendapatkan utuh 300.000 itu tadi tanpa potongan biaya admin dari pihak marketplace begitu. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan sehingga kepercayaan konsumen pada Sinergi akan meningkat juga. Tuh. Selanjutnya, seperti apa sih sistem yang dibangun? Nah, ini merupakan workflow sistem yang sedang berjalan untuk marketplace sebelumnya. Nah, ini awalnya untuk admin akan mengupload produk ke marketplace. Nah, user mencari produk, kebutuhan produk yang diinginkan itu di marketplace, lalu marketplace menampilkan kebutuhan kepada user, lalu user mengkonfirmasi ketersediaan stok pada admin, lalu admin mengkonfirmasi pesanan pada user. Setelah itu, admin mengirimkan produk pesanan user ke ekspedisi, lalu kurir mengirimkan kembali ke user, dan selanjutnya user bisa membeli barang tersebut secara offline ke toko. Nah, untuk sistem yang ingin dikembangkan yaitu e-commerce. Nah, berikut gambarannya. Jadi yang pertama, user bisa membuat akun di e-commerce. Nah, lalu nantinya e-commerce akan membawa pesanan user ke Mitrans, lalu Mitrans akan mengenerate virtual account pada user, lalu user dapat memproses pembayarannya secara online. Lalu setelah itu pesanan akan dibawa kembali ke Mitrans untuk konfirmasi bahwa pesanan tersebut sudah dibayar. Nah, lalu Mitrans akan mengkonfirmasi kembali ke e-commerce. Lalu nanti admin dapat menerima pesanan di e-commerce,
dan data pesanan user bisa langsung tersimpan ke database. Lalu admin mengkonfirmasi pesanan di e-commerce, lalu setelah itu barang dapat dikirim ke user melalui ekspedisi. Dan untuk pimpinan atau owner bisa mengakses data transaksi dan data produk yang terjual, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada perancangan sistem, kita menggunakan UML. Nah, untuk user sendiri nanti bisa melakukan registrasi. Nah, setelah login, user dapat mengelola profil, melihat produk, menambah produk ke keranjang, membuat pesanan, melakukan pembayaran melalui Mitrans, melihat laporan pesanan, dan konfirmasi penerimaan barang. Nah, untuk admin setelah melakukan login, dapat verifikasi data user, mengelola produk, mengelola pesanan, melihat data user, menambah nomor resi, mengirim dokumen faktur pajak, mengelola profil toko, melihat laporan produk, dan melihat laporan transaksi. Nah, untuk pimpinan atau owner sendiri, setelah login, dia hanya bisa melakukan 2 tugas, yaitu melihat laporan produk dan melihat laporan transaksi. Nah, seperti ini untuk implementasi aplikasinya. Nanti kita bisa lanjut ke demo aplikasi. Oke, nah seperti ini tampilan aplikasinya. Nah, kita akan coba untuk check out salah satu produknya. Misal kita check out ini. Ini ada nama produk, harga, deskripsi. Misal kita klik tambah keranjang, ada notifikasi bahwa user belum melakukan login dan harus login terlebih dahulu. Kalau kita klik OK, nah akan langsung diarahkan ke halaman untuk mendaftar akun. Misal kita belum punya akun, kita bisa daftar dulu. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, langsung di enter. Kalau tadi belum bisa ya. Sekali lagi. Oh, emailnya. Nah, ini sudah login. Kita coba ya untuk check out. Coba masukkan keranjang. Kita cek di keranjangnya.
Nah, ini sudah masuk produk yang kita klik tadi, masuk ke daftar keranjang. Untuk insize tipe 1108 strip 150 dengan harga 390.000. Nah, di keranjang ini nanti customer akan diminta untuk mengisi lokasi pengiriman dan estimasi biaya pengiriman. Jadi nanti customer bisa langsung tahu nih, oh saya habis apa belanja habisnya segini gitu. Misal ya kita isikan tengah. Oh, belum mau lagi. Koneksi internetnya mungkin, Mbak. Iya, ini ngaruh ke koneksi juga sih, Pak. Bentar. Nah, bisa. Refresh lagi. Oh ya. Oke, nanti kita nunggu ini bisa dulu. Jadi nanti setelah customer mengisi provinsi, kota atau kabupaten, memilih ekspedisinya menggunakan JNE atau POS atau JNP. Nah, di sini nanti akan langsung muncul ongkirnya gitu. Jadi customer bisa mengira-ngira belanja kita itu habis berapa sih untuk ongkirnya seperti itu. Nah, di samping ini nanti langsung muncul ongkirnya biasanya nanti muncul di sini dan ini nanti totalnya. Nah, untuk e-commerce yang dibangun ini memiliki keunggulan dapat customer bisa memilih menggunakan PPN 11% atau tidak karena pada notabene customer sinergi itu tidak hanya customer biasa yang melakukan pembelian biasa tapi juga perusahaan-perusahaan juga. Nah, biasanya kalau customernya itu sebuah perusahaan, dia pasti meminta sebuah faktur pajak atau PPN ini tadi. Jadi nanti bisa diklik apa PPN-nya ini. Nah, nanti akan muncul nominal PPN-nya. Jadi 11% dari 390.000 itu adalah 42.900. Coba, oh ya tidak bisa. Kita sama. Nah, ini kayak Karanganyar misalnya ya. Untuk kurir kita pilih JNE. Nah, ini nanti kita bisa memilih mau yang oke atau yang reguler. Kalau kita pilih yang ini. Nah, ini estimasinya udah bisa keluar nih. Jadi pembeli tahu, oh barang saya estimasi kirimnya 3 sampai 6 hari. Nah, ini sudah muncul total penjualannya. Nah, di sini nanti customer yang ingin menggunakan PPN 11% bisa mengisikan nomor NPWP. Kalau kita isikan nomor NPWP-nya ada 15 angka. Kita proses check out ya. Nah, di halaman checkout ini nanti
pembeli akan diminta untuk melengkapi alamat pengiriman. Seperti itu. Misal nomornya seperti ini aja. Oh ya, kita buat asal aja. Nah, ini nanti customer bisa menambah catatan di sini, catatan untuk penjual. Nah, seperti ini. Kalau udah kita klik proses invoice. Nah, ini tampilan untuk konfirmasi pengiriman dan ringkasan pesanan. Nah, setelah ini akan dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses pembayaran. Nah, di sini untuk metode pembayarannya kita menggunakan pihak ketiga, yaitu Mitrans. Nah, tapi untuk Mitrans ini ada apa ya? Metode bayarnya ini dibatasi, jadi nggak semua metode bayar yang di sini tuh bisa digunakan. Kalau misal teman-teman mau menggunakan metode bayar yang lebih banyak, itu nanti bisa menggunakan yang berbayar gitu. Misal kita pakai yang BCA ya. Nah, ini nanti akan keluar virtual account yang nantinya bisa digunakan pembeli untuk melakukan proses pembayaran. Kita copy. Nah, untuk Mitrans itu menyediakan simulator untuk pembayaran. Nah, kenapa kita nggak menggunakan e-commerce-nya ini? Kenapa nggak di online kan? Sebentar. Nah, kenapa Mitrans-nya ini nggak kita online kan? Karena jika kita online kan, nantinya untuk proses pembayarannya akan terjadi secara real begitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita bisa menggunakan simulator yang sudah disediakan oleh Mitrans ini. Nah, kita copy untuk nomor virtual account-nya. Nah, ini tadi kan nominalnya sama kan ya, yang tadi. Kita buka dulu Mitransnya. Nah, ini tadi kalau udah keluar virtual account-nya, di Mitrans ini juga sudah muncul, tapi untuk statusnya masih pending gitu. Nanti kalau kita klik untuk pembayaran, nanti statusnya akan berubah menjadi settlement atau terkonfirmasi seperti itu. Ini sudah sukses. Dan payment sukses. Kita cek lagi. Nah, ini untuk statusnya udah berhasil. Berarti tadi berhasil untuk melakukan pembayaran. Nah, kita bisa cek pesanan kita tadi di bagian menu pesanan yang untuk user. Nah, di sini kita klik. Nah, di detail pesanan ini, nomor rekeningnya juga belum terproses karena si admin ini belum mengkonfirmasi pesanan yang masuk oleh user tadi. Tuh. Nah, tetapi user ini tadi sudah bisa melihat cetak faktur yang diinginkan. Tadi kan check out-nya ingin menggunakan faktur pajak. Nah,
user ini bisa menerima sebuah tanda terima begitu. Jadi user udah tahu nih, oh saya check out produk seharga 390.000, ini nanti pajaknya sebesar 42.900 gitu. Nah, kita coba untuk masuk ke menu admin. Kita masukkan email dan passwordnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bagian transaksi. Nah, ini tadi pesanan yang masuk oleh user. Kita bisa langsung klik proses. Nah, setelah klik proses nanti, masuk ke menu proses. Nah, nanti biasanya penjual akan packing barang terlebih dahulu, menyiapkan barang. Nah, ini nanti di bagian user, ini nanti juga sudah berubah status pesanannya. Kita tunggu. Nah, ini. Jadi ada 3 langkah memproses pesanan, pengiriman, dan nanti selesai pesanan. Nah, jika sudah packing, sudah selesai, lalu admin akan mengirimkan barangnya tersebut ke ekspedisi. Nah, di sini untuk proses pengiriman, nanti nomor resi sudah langsung otomatis muncul di detail pesanan customer. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu jika barang sudah diterima oleh customer, nantinya bisa langsung klik paket diterima. Nah, ini sudah. Nah, nanti di bagian adminnya juga langsung masuk ke menu selesai. Nah, seperti ini. Nah, user ini juga bisa melakukan penilaian pada pesanan yang sudah dia pesan tadi. Kalau kita nilai ya, yang 5. Kalau seperti itu. Nah, kalau sudah dinilai, ini nanti tombolnya akan hilang. Nah, kita cek di beranda. Nah, penilaian akan muncul di sini. Dan komen penilaiannya seperti itu. Selanjutnya, biasanya admin juga melihat laporan transaksi. Misal dari tanggal 1 sampai dengan hari ini, 12, PDF. Nah, seperti ini. Tadi ada pesanan masuk dengan nomor transaksi sekian, tanggal sekian, dan nominal pesanannya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Eko. Oke, ya terima kasih Mbak Mbak Sandra ya. Kemudian ini Ya, juga sudah dipublikasikan ya Mbak ya di Senatek kemarin ya sudah diseminarkan ya lewat Senatek. kemarin dipublikasikan. Oke, baik mungkin
bisa itu Mbak punya apa namanya aplikasi dari Mbak Sandra itu bisa didaftarkan ke HQ atau hak cipta. Kalau mungkin kalau berkenan Oh, nanti bisa kan itu di apa namanya daftarkan ke hak cipta nanti bisa mendapatkan apa namanya sertifikat hak cipta. Dan kalau nanti Mbak Sandra berminat bisa saya berikan apa namanya panduannya untuk bisa ya baik. didaftarkan ke hak cipta. Tidak mahal Oh, kok, ya baik. mungkin kurang lebih ya biaya hanya 350. Tidak Oh ya, Masuk. mahal. Ya, itu ya. Mbak mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Yuk, ada yang mau disampaikan, ditanyakan mengenai apa namanya sistem atau aplikasi atau hasil karya dari Mbak Sandra ya, itu sudah apa namanya disampaikan, dipresentasikan ya hasil dari karya Mbak Sandra. Ya mungkin nanti teman-teman yang memiliki karya atau bisa bisa nanti memiliki prodi untuk bisa diseminarkan ya, bisa ditampilkan, bisa di share ya. Ini namanya share ya, share dengan mahasiswa yang lain gitu kan ya. Ya. Ini ada pertanyaan bagaimana alur pembuatan flowchart-nya ya kalau boleh tahu. Tadi flowchart-nya kan bikinnya pakai ini ya Mbak ya. Ada flowchart-nya enggak Mbak? Tadi tidak pakai flowchart ya, kan UML ya. Enggak, untuk apa alurnya maaf, dibuat gambarnya itu pakai workflow, tapi kalau flowchartnya ada di skripsi. Soalnya kan kalau flowchart kan banyak, jadi nggak saya cantumin Ya, tadi di presentasinya ya, ya. gitu. Ya, itu ada Mbak Mas Rafael karena tanya bagaimana flowchart-nya. Oh iya, Flowchart-nya ada di laporan tersendiri ya, di laporan iya, tersendiri untuk flowchart aplikasinya atau flowchart sistemnya. Tapi tadi di sisi workflow sistem sudah disampaikan tadi ya, workflow-nya sudah ada. iya, Oke, sudah. itu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Baik. Cukup. Mungkin itu ya. Mohon maaf nanti ini karena apa namanya zoomnya zoom gratisan. Tidak pakai zoomnya universitas ya. Tidak. Kalau belum apa ada acara Oh yang iya, berbarengan ya. Di zoom sendiri. iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Mungkin itu nanti Mbak Sandra kalau memang nanti aplikasinya mau didaftarkan ke Cipta, nah untuk berminat nanti bisa saya kasih ininya apa namanya form yang harus disiapkan sehingga nanti aplikasi dari Mbak Sandra itu bisa didaftarkan ke Pak Cipta. Kalau Pak Sigit kemarin sudah itu minat itu sudah mengirim Oh, formatnya. sudah Uh, uh, didaftarkan hak cipta belum, juga. baru ngirim formatnya nanti kalau sudah oke formatnya nanti didaftarkan ke Hmm, Cipta. oh Gitu ya, nanti ya kalau Mbak nanti Sandra tolong ya. diinfo aja, Pak. Oh baik ya siap. Ya, Itu nggih. Baik, terima kasih Mbak Sandra atas apa namanya share materinya atau ya, share karyanya sehingga nanti bisa memotivasi pada mahasiswa atau adik-adik mahasiswa kita untuk bisa lebih apa berkarya sehingga nanti kalau adik-adik mahasiswa atau adik tingkat kita punya karya nanti bisa menghubungi prodi untuk bisa di-share ke teman yang lain ke mahasiswa lain sehingga nanti bisa memotivasi kepada teman yang lain. Begitu ya. Baik itu Mbak Sanaya mungkin terima ya. kasih atas waktunya dan terima kasih atas kehadirannya ya teman-teman mahasiswa yang bisa untuk menghadiri ya melihat ya hasil karya dari Mbak Sandra Alamsyah. Baik terima kasih kita akhiri selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sandra ya. Ya, terima kasih Pak Eko.